Ketika Utsman bin Affan terbunuh ya sebagai khalifah, beliau ini Bapak Ibu sekalian, beliau bergabung. Dia dibawa bendera Ali bin Abi Thalib. Jadi kan ketika Utsman terbunuh, Bapak Ibu, lalu diangkatlah menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika pengangkatan khalifah Abi Thalib, disitulah mulai umat Islam polemik. Karena ada sahabat yang menjadi gubernur di daerah Mesir namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini dia tidak terima Bapak Ibu Ali begitu saja diangkat menjadi khalifah. Dia bukan tidak menerima Ali, tetapi dia menuntut sebelum Ali resmi menjadi khalifah harus dituntut dan dicari, ditangkap seluruh pembunuh-pembunuh Utsman. Itu dia tuntut. Maka dia tidak mau, dia itu ijtihad Bapak Ibu ya, terjadi fitnah lah. Maka terjadilah perang antara sahabat di sebuah peperangan namanya peperangan Siffin. Peperangan Siffin ini antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Maka setelah terjadi perang, sadar sahabat, masa antara kita perang. Dan itulah umat Islam ini Bapak Ibu ya. Dari dulu sudah begitu, sahabat pun terjerumus begitu. Kenapa perbedaan pandangan tadi sampai berakibat perang? Tapi setelah mereka sadar, diangkatlah, diutuslah masing-masing untuk berkompromi, bermusyawarah, untuk melakukan gencatan senjata. Maka di sini ada Amr bin As dari pihak Muawiyah, kemudian dari pihak Ali bin Abi Thalib diutuslah Abu Musa al-Asy'ari. Setelah terjadi kesepakatan, maka sepakat tidak perang lagi. Disitulah mulai kekacauan. Muncullah Khawarij, kelompok Khawarij tidak menerima kesepakatan itu. Harus perang. Harus dibunuh yang tidak mengakui Ali. Maka siapa yang menerima kesepakatan, kafir hukumnya. Semenjak itu Pak, seluruh sahabat dikafirkannya. Kalau sudah dikafirkan, halal darahnya. Astagfirullah. Maka sahabat-sahabat pun dibunuh oleh Khawarij itu. Kawat Pak. Sekarang banyak ini model-model cara-cara beragama, cara-cara Khawarij. Suka mengkafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang, sembarang membid'ah-bid'ah akan orang. Enteng saja oleh dia. Astagfirullah. Khawarij itu gitu. Sahabat pun dikafirkannya. Itu gawatnya Pak. Itu nantilah kalau kita dapat nanti waktu kita jelaskanlah masalah Khawarij ini. Dan sekarang Bapak Ibu, itulah ISIS itu. Itu yang Khawarij. Tapi dibuat itu oleh Yahudi di belakangnya. Bapak Ibu sekalian, jadi kemudian di situ pula muncul kelompok Syiah. Satu sisi tidak setuju dengan persetujuan, maka dia menentang Ali, maka Khawarij. Ali ditentang, Muawiyah ditentang, semua nerima kesepakatan, kafir oleh mereka. Kemudian muncul pula satu kelompok lain lagi. Yahudi juga di belakangnya Pak sebenarnya. Yahudi sebenarnya di belakang. Cinta Ali. Maka membela Ali, Ali. Macam-macam pula. Itulah sampai Syiah. Syiah yang mengakui bahwa sebenarnya khalifah itu adalah Ali. Tidak mengakui Abu Bakar, tidak mengakui Umar, tidak mengakui Utsman. Bahkan sebagian mereka Bapak Ibu, auzubillah, menganggap Ali itu Tuhan. Bahkan sebagian Syiah itu mengatakan Jibril itu salah alamat mengirim wahyu. Kurang ajar sekali. Jibril dibilangnya. Itulah sebabnya Syiah Rafidhah itu Pak, dalam rukun imannya tidak ada rukun iman kepada malaikat. Kenapa? Mereka marah sama malaikat. Kenapa? Kenapa salah Allah? Lucu agama ya Pak. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Syiah itu Pak ya. Dan mereka hanya terima agama dari imam-imam yang 12 itu saja. Kalau selain imam dulu tidak terimanya. Maka kalau ada dari Abu Bakar, la ilaha illallah. Gimana mereka membenci Abu Bakar, mencaci maki Abu Bakar, Umar. Abu Bakar itu adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu adalah teman Rasulullah berjuang. Ya Allah, Rasulullah sangat mencintainya. Kemudian bagaimana mereka membenci Utsman? Utsman itu gimana itu masuk akal, Pak? Mereka membenci Utsman. Padahal Utsman itu orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda betul-betul
cinta Ahlul Bait, maka Anda harus cinta Utsman. Kenapa? Karena Utsman adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sangat cintanya Rasulullah kepada Utsman. Dua putrinya diberikan kepada Utsman. Maka Utsman itu adalah satu-satunya orang yang menikahi dua putri Rasulullah SAW. Pertama, setelah meninggal, pun menikah lagi dengan berikutnya. Orang seperti itu Pak dicaci maki oleh mereka. Astagfirullahaladzim. Siapa yang berjuang dari awal-awal? Siapa yang berkorban hartanya untuk menegakkan agama bersama Rasulullah? Abu Bakar. Umar bin Khattab, bagaimana perjuangannya bersama Rasulullah? Itu Umar bin Khattab itu juga mertuanya Rasulullah. Rasulullah menikah dengan putrinya yang bernama Hafsah. Ini sekali. Maka mereka itu semuanya Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau Utsman menantu, Ali bin Abi Thalib menantu, Abu Bakar mertua, Umar mertua. Itu dibeda-bedakan itu. Kemudian yang lebih hebatnya, Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, ketika selama Rasulullah hidup, dia cuma kan istrinya Fatimah. Tapi karena Fatimah lebih awal wafat daripada Ali. Maka setelah Bapak Ibu sekalian Fatimah meninggal, maka Ali menikah lagi. Anaknya banyak. Kalau kan dari Fatimah kan terkenal cuma Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah SAW. Tapi setelah itu menikah dengan banyak perempuan. Maka nama anaknya banyak diberi oleh Ali. Abu Bakar. Ada nama anaknya Utsman. Ada nama anaknya Umar. Mungkinkah Ali membenci Umar? Kemudian nama anaknya dikasih? Maka pokoknya nak masuk akal semuanya Pak. Akalnya tidak nerima Bapak Ibu. Maka hati-hati ya, ini ajaran Syiah ini Bapak Ibu sengaja dibuat untuk memecah belah umat Islam. Jadi cirinya ya kalau nanti Bapak Ibu ada orang datang, ini gawat nih Pak. Sekarang nih dalam situasi sekarang nih pemikiran-pemikiran sesat sangat subur sekali nih. Dan semuanya diberikan karena tujuannya memecah belah umat ini. Maka semuanya diberikan peluang. Syiah berkembang, komunis berkembang, ini berkembang, Khawarij berkembang, semuanya Pak subur. Maka hati-hati kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kuat ya. Bapak Ibu dengan lewat pengajian-pengajian ini supaya kita diingatkan. Dan ciri mereka nanti kalau cerita mereka cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Kalau sudah begitu nanti diulang-ulangnya nama Hasan, Husain. Itu ciri mereka itu. Bapak Ibu sekalian ya.